namaku Raras. Usia pernikahanku dengan Galang baru menginjak tahun keempat, dan selama itu aku merasa hidupku cukup sempurna. Kami tinggal di rumah peninggalan keluarga besarku, rumah besar bergaya kolonial dengan taman luas di halaman belakang. Galang bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan milik ayahku, dan aku sendiri lebih banyak mengurus rumah serta membantu usaha kecil-kecilan ibuku dari rumah. Aku bukan tipe perempuan yang punya banyak teman, tapi keluargaku sangat dekat satu sama lain. Maka ketika suatu hari aku mendapat kabar bahwa sepupuku, Sinta, anak dari kakak almarhum ayahku, terbaring sakit di rumah sakit dalam keadaan memprihatinkan, aku langsung bergerak tanpa pikir panjang. Sinta sejak kecil memang sudah yatim piatu. Ibunya meninggal saat ia masih balita, dan ayahnya, kakak kandung ayahku, meninggal beberapa tahun kemudian karena kecelakaan kerja. Hidupnya berpindah-pindah dari rumah ke rumah saudara yang berbeda, namun tak pernah ada yang benar-benar menganggapnya sebagai keluarga. Terakhir yang kutahu, ia bekerja sebagai penjaga toko di kota kecil, tapi kemudian kehilangan pekerjaan saat tokonya bangkrut. Ketika aku sampai di rumah sakit, jantungku nyaris berhenti. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, kulitnya pucat, dan ia tampak begitu lemah. Menurut dokter, ia menderita infeksi saluran pernapasan akut yang sempat menyebabkan komplikasi ke ginjal dan paru-parunya. Tanpa pengobatan intensif dan perawatan yang layak, nyawanya nyaris tak tertolong. Kenapa nggak ada keluarga yang datang? Bahkan tak ada satupun yang menjamin biaya? Tanyaku pada suster rumah sakit. Suster hanya mengangkat bahu, katanya tidak ada keluarga yang peduli, Bu. Sudah berhari-hari hanya ditunggui relawan. Tapi kalau begini terus, pasien bisa saja dirujuk ke panti atau rumah sakit pemerintah. Mendengar itu, hatiku hancur. Bagaimana bisa keluarga kami membiarkan dia seperti ini? Bukankah dulu kami pernah bermain bersama saat kecil? Aku tahu hidupnya tak mudah, tapi bukan berarti dia layak dibiarkan seperti ini. Tanpa ragu, aku menandatangani semua formulir jaminan biaya. Aku langsung memindahkan Sinta ke ruang perawatan yang lebih nyaman dan mulai mengurus segala keperluannya sendiri. Setiap hari aku datang, terkadang bahkan menginap di rumah sakit. Kubawakan bubur hangat, pakaian bersih, dan sesekali kubacakan buku untuk menenangkannya. Suamiku, Galang, awalnya merasa heran, tapi tidak melarang. "Yakin kamu kuat begadang terus, Ras?" katanya suatu malam saat aku mengepakkan baju tidurku. Aku mengangguk. "Kalau bukan kita, siapa lagi? Dia nggak punya siapa-siapa, Lang." Aku nggak tega. Galang mendekat dan memelukku dari belakang. "Aku bangga sama kamu. Tapi jangan lupa jaga kesehatan juga." Hari demi hari berlalu. Perlahan-lahan kondisi Sinta membaik. Nafasnya mulai stabil, tubuhnya tak lagi lemas, dan ia sudah mulai bisa duduk tanpa bantuan. Setiap kali aku datang, ia akan menatapku dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Mbak Raras, kalau bukan karena Mbak, mungkin aku udah nggak ada." Aku selalu menenangkannya, "Udahlah, jangan banyak mikir. Sekarang kamu fokus sembuh aja dulu." Setiap pagi aku bawakan makanan bergizi dan sesekali buah kesukaannya. Kupanggilkan ustazah untuk menemaninya mengaji, dan kutinggalkan buku-buku ringan supaya dia tidak jenuh. Hubungan kami makin dekat. Aku merasa seperti menemukan adik yang tak pernah kupunya. Setelah 3 bulan perawatan, akhirnya dokter menyatakan bahwa Sinta boleh pulang. Tapi, kemana dia akan pulang? Tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada keluarga yang menanti. Saat itu aku memutuskan sesuatu yang kuanggap mulia, membawanya pulang ke rumahku. "Aku boleh tinggal di rumah Mbak?" tanya Sinta pelan, nyaris tidak percaya. "Tentu saja boleh. Rumah ini besar. Ada kamar tamu yang bisa kamu pakai. Anggap aja rumah sendiri ya." Sinta langsung memelukku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar, mungkin karena haru. Saat itu aku merasa puas, merasa benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat. Aku bahkan meminta Galang menjemput Sinta di rumah sakit saat hari kepulangan tiba. "Dia nggak bisa jalan jauh, jadi tolong kamu aja ya, Lang," pintaku. Galang sempat tampak enggan, tapi akhirnya mengangguk. Iya, ya udah, aku jemput. Kamu siapin kamarnya aja ya." Hari-hari di rumah bersama Sinta terasa hangat dan menyenangkan di awal.
Ia mulai membantu pekerjaan rumah, walau aku tidak pernah memintanya. Ia juga cepat akrab dengan Galang. Terlalu cepat, mungkin. Tapi saat itu aku masih menutup mata dan hati. Seringkali kulihat mereka berbincang ringan di ruang makan saat aku sedang sibuk di dapur. Kadang mereka tertawa bersama menonton acara TV. Ada momen ketika aku merasa seperti orang ketiga di antara mereka, tapi kupikir itu hanya perasaanku saja. Bukankah memang mereka mulai dekat karena sama-sama sering menemaniku? Mereka hanya bersikap akrab sebagai keluarga, begitu pikirku. Suatu sore, aku pulang dari belanja kebutuhan rumah. Di halaman, aku mendapati Galang sedang mengajari Sinta cara menyiram tanaman dengan sistem otomatis. Mereka tampak dekat. Sinta tertawa kecil sambil sesekali menyentuh lengan Galang. Aku hanya menatap dari kejauhan. Senyumku mengembang, walau entah kenapa dadaku terasa sesak. Aku menepis rasa tak nyaman itu. Tak mungkin. Sinta adalah sepupuku. Sudah seperti adikku sendiri. Dan Galang, suamiku, tentu tahu batas. Namun di malam hari, saat aku membereskan meja makan, Galang menyebutkan sesuatu yang mengusikku. Si Sinta sekarang kelihatan makin cantik ya. Aku menoleh. Maksudmu? Galang mengangkat bahu santai. Nggak tahu. Mungkin karena dia udah sehat dan mulai bisa dandan juga. Auranya beda gitu. Dulu pucat banget, sekarang udah hidup. Aku tertawa kecil untuk menutupi rasa aneh di hatiku. Dia memang cantik, tapi kamu nggak usah terlalu memuji ya. Galang tertawa? Iya, cuma ngomong aja kok. Malam itu aku susah tidur. Pikiranku kacau. Aku mulai mengingat kembali semua hal kecil yang selama ini kuabaikan. Cara Sinta menatap Galang, cara dia tertawa di hadapannya, cara Galang perlahan-lahan mulai lebih sering bicara dengan Sinta ketimbang denganku. Apa aku hanya cemburu? Apa aku terlalu curiga? Tapi aku kembali menghibur diriku sendiri, mereka hanya dekat sebagai keluarga. Jangan berpikir yang bukan-bukan, Ras. Namun sejak malam itu, aku mulai lebih waspada. Mulai memperhatikan gelagat, mulai memperhatikan sikap Sinta dan Galang. Dan tanpa sadar, aku mulai menjauh dari mereka. Aku mulai menarik diriku dari tawa mereka. Mulai menatap dari balik jendela, menahan napas, dan bertanya-tanya, apa ini semua hanya perasaanku saja? Aku tidak tahu saat itu bahwa luka besar yang akan membelah hidupku sudah mulai menganga perlahan. Aku selalu percaya bahwa membantu sesama, terutama keluarga, adalah kewajiban. Tapi belakangan, aku mulai mempertanyakan, apakah kebaikan hati itu harus dibayar dengan pengkhianatan? Semenjak Sinta tinggal di rumahku, hari-hariku tak lagi sama. Dulu rumah ini dipenuhi canda dan kehangatan antara aku dan Galang. Kini, aku seperti tamu yang datang numpang tidur di rumah sendiri. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Sinta masih bersikap manis. Setiap pagi ia membantu menyiapkan sarapan, kadang menyuguhkan teh untukku dan Galang. Ia bahkan sering membantuku mengurus taman dan membersihkan rumah. Ia tampak seperti adik yang bersyukur dan penuh perhatian. Namun ada yang berubah, perlahan tapi nyata. Satu malam aku terbangun karena kehausan. Aku turun ke dapur untuk mengambil air. Jam menunjukkan pukul 11:30. Saat aku melewati ruang tengah, samar-samar kudengar suara tawa pelan. Aku mengintip dari balik dinding. Di sana, Sinta duduk di sofa sambil memegang cangkir. Rambutnya digelung asal-asalan, mengenakan daster tipis. Galang duduk di depannya, masih dengan pakaian kerja. Mereka berbincang hangat, tertawa kecil. Dan yang membuatku tercekat, Sinta menyentuh lutut Galang saat tertawa. Sebuah sentuhan yang terlalu akrab. Aku kembali ke kamarku tanpa mengambil air. Dadaku sesak. Bukan hanya karena tawa mereka yang terdengar seperti musik sumbang di malam sunyi, tapi karena aku merasa asing. Seperti seseorang yang perlahan digantikan, tanpa disadari. Beberapa hari kemudian, aku mencoba membicarakan hal itu pada Galang. Dengan hati-hati, tentu saja. Lang, kamu sering ngobrol sama Sinta ya malam-malam? Galang menoleh sebentar. Ya, dia suka cerita? Katanya susah tidur, jadi ya sekalian nemenin. Aku menatap wajahnya. Kamu nggak merasa aneh? Maksudku, dia sepupuku. Kita udah nikah.
Harusnya ada batas, kan? Galang tertawa kecil. Kamu terlalu sensitif, Ras. Kita cuma ngobrol. Lagian kamu sendiri yang bawa dia ke sini, kamu juga yang suruh aku bantu dia. Jangan tiba-tiba berubah sekarang. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, tapi mungkin ada benarnya. Aku memang yang membuka pintu rumah dan hatiku untuk Sinta. Tapi, bukankah itu bukan berarti aku harus rela kehilangan suamiku? Puncaknya terjadi saat aku mendengar mereka berdua bicara di halaman belakang, tak jauh dari jendela dapur tempat aku berdiri mencuci piring. Aku takut, Mas Galang. Kalau Mbak Raras tahu kita sering ngobrol, dia bakal marah. Suara Sinta terdengar pelan, tapi cukup jelas. Tenang aja, aku yang hadapi Raras. Kamu nggak salah apa-apa, jawab Galang. Dadaku serasa diremas. Mereka sudah mulai menyembunyikan sesuatu. Dan mereka saling memanggil dengan cara yang tak wajar. Mas Galang? Sejak kapan? Malam itu aku duduk di teras depan sendirian. Menatap bintang, berusaha mencari jawaban. Tapi yang kudapat hanya kegelapan yang memekat. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan mengunjungi ibuku di luar kota, hanya untuk menenangkan pikiran. Aku tinggal 2 malam. Saat pulang, rumah terasa berbeda. Aromanya, atmosfernya. Tak ada pelukan hangat dari Galang. Tak ada senyum manis Sinta. Aku masuk ke kamar, koperku kubuka. Di atas meja rias, ada sehelai kertas kecil yang entah sengaja tertinggal. Surat belanja mingguan dari Sinta, tapi di pojok bawah tertulis, "Mas, nanti malam kita lanjut cerita semalam ya." Aku penasaran kelanjutannya. Hehe, hati merah 2? Tiba-tiba tanganku gemetar. Jantungku berdetak cepat. Aku bukan bodoh. Aku hanya terlalu percaya. Dan kini, aku mulai sadar, kepercayaanku sedang diinjak-injak oleh 2 orang yang paling aku jaga. Hari demi hari aku semakin waspada. Aku mulai mencatat jam pulang Galang. Memperhatikan kemana Sinta pergi tiap sore. Kadang aku sengaja berpura-pura tidur lebih awal, hanya untuk memastikan apakah mereka masih berbincang di malam hari. Dan ya, mereka masih melakukannya. Bahkan satu malam, aku melihat dari jendela kamarku, yang menghadap ke taman belakang, Galang dan Sinta duduk berdampingan, begitu dekat, tangan Sinta bertengger di pundak Galang. Galang tersenyum, seolah-olah ia lupa bahwa aku ada di rumah. Bahwa aku istrinya. Aku menggigit bibirku agar tak menangis keras. Tapi air mata itu jatuh juga. Aku bukan perempuan bodoh. Tapi ketika hatiku terlalu terbuka, aku tak sadar bahwa orang-orang yang kusebut keluarga bisa menusuk dari belakang. Beberapa hari setelah itu, Galang mulai berubah. Ia jadi lebih sering berada di luar rumah, pulang lebih malam, dan bahkan beberapa kali membatalkan makan malam denganku tanpa alasan jelas. Sinta juga tak seperti dulu. Ia mulai berdandan, memakai baju-baju yang kupikir bukan miliknya, terlalu mahal untuk seorang pengangguran. Lipstiknya menyala, parfum yang dipakai seperti aroma pria dan wanita tercampur. Aku tahu, Galang yang membelikannya semua itu. Suatu malam aku duduk menunggunya di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Galang baru pulang. "Kenapa belum tidur?" tanyanya singkat. "Kita perlu bicara," ujarku dengan suara rendah. Galang duduk di seberangku, wajahnya datar. "Tentang apa?" "Tentang apa?" Kupikir dalam hati, "Tentang pengkhianatanmu, tentang sepupuku, tentang cinta yang kau bagi diam-diam saat aku tertidur. Namun yang keluar hanyalah, kamu berubah, Lang. Kita berubah. Dan aku tahu, ada yang kamu sembunyikan dariku." Galang menatapku tajam. "Kamu terlalu banyak curiga?" "Aku capek, Ras. Jangan terlalu drama." Aku menahan napas. "Aku cuma minta jujur. Kalau kamu memang sudah tidak cinta, bilang. Aku siap ditinggal. Tapi jangan perlakukan aku seperti orang bodoh." Galang berdiri. "Sudahlah, Ras. Kamu terlalu sensitif." Lalu ia pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu aku tak bisa tidur. Keesokan harinya, saat Galang bekerja, aku memutuskan menggeledah ponselnya yang biasa ia tinggalkan di rumah. Ia memang selalu membawa satu ponsel kantor, tapi ponsel pribadinya lebih sering tertinggal. Jantungku hampir berhenti ketika membuka galeri fotonya.
Di sana, tersimpan beberapa foto Sinta, beberapa candid, beberapa close-up. Bahkan ada satu video Sinta tertawa di dalam mobil sambil menyebut nama Galang dengan manja. Lalu ku cek pesan. Chat mereka terhapus. Tapi di arsip, masih ada jejak. Makasih ya, Mas. Sudah mau sabar nemenin aku. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu. Sabar ya, Sin. Aku juga bingung. Tapi aku sayang kamu. Aku siap, Mas. Bahkan kalau harus jadi istri kedua. Asal kita bisa sama-sama. Tanganku dingin. Hatiku kosong. Sore itu, aku pulang membawa dua hati yang retak. Hatiku sendiri dan kepercayaanku yang telah dihancurkan oleh dua orang yang pernah kusayangi. Aku duduk di ruang makan, menunggu mereka. Sinta turun dari kamar. Mbak, mau makan sekarang? Aku menatap wajahnya. Lugu, pura-pura, penuh kebohongan. Aku menjawab pelan, kita tunggu Galang pulang dulu. Aku mau bicara. Sinta menegang, tapi mencoba tetap tenang. Tentang apa, Mbak? Aku menatap matanya. Tentang kamu dan suamiku. Sinta terdiam. Dan itulah pertama kalinya aku melihat rona bersalah di wajahnya. Tapi juga, ada sedikit kemenangan di matanya. Malam itu belum menjadi akhir, tapi aku tahu akhir dari semuanya sudah sangat dekat. Malam itu terasa paling sunyi dalam hidupku. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik, bahkan detak jam dinding pun terdengar menyesakkan. Aku duduk di meja makan. Sinta menunduk di hadapanku, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuannya. Ia tidak lagi memakai daster lusuh seperti saat pertama datang ke rumahku. Ia kini tampak cantik dengan blus putih yang diselipkan ke dalam rok span, rambutnya diikat setengah, bibirnya mengilat oleh lip gloss. Aku mengenalnya sejak kecil. Tapi malam itu, aku tak lagi melihat sepupuku. Yang duduk di depanku hanyalah pengkhianat. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Galang masuk dengan langkah santai, bahkan sempat bersiul kecil. Tapi ekspresinya berubah begitu melihat kami berdua duduk saling berhadapan. Ada apa ini? Tanyanya dengan suara tegang. Aku menatapnya lurus. Silakan duduk, Galang. Kita perlu bicara. Bertiga. Galang menoleh ke arah Sinta. Wajah mereka saling bertatapan. Tak ada kata yang keluar, tapi sorot mata mereka cukup menjawab semuanya. Setelah Galang duduk, aku mengeluarkan ponselnya dari saku jaketku dan meletakkannya di atas meja. Saya baca semua pesan kalian. Saya lihat semua fotonya. Semua rekaman. Mau kalian bilang apa? Galang menarik napas panjang, wajahnya mulai tegang. Sinta tampak panik, tapi tetap berusaha menyembunyikan kegugupan dengan menunduk. Aku bisa jelaskan, Ras, kata Galang akhirnya. Aku tersenyum getir. Silakan. Dia diam sesaat, lalu berkata, aku nggak pernah berniat mengkhianatimu. Tapi aku jatuh cinta sama Sinta. Dead. Kalimat itu seperti tombak menancap di jantungku. Jatuh cinta, ulangku lirih. Setelah semua yang kulakukan untuk kalian, setelah aku anggap dia adikku sendiri, kamu malah jatuh cinta. Galang menatapku, kali ini lebih tenang. Aku nggak bisa bohong. Semuanya berawal saat kamu minta aku antar dia ke terapi, ke dokter, dan nemenin dia di rumah. Kami jadi sering ngobrol. Sinta perhatian. Dia selalu ngerti aku. Aku tertawa kecil, getir. Dan aku nggak perhatian? Aku istrimu, Galang. Aku bangun pagi buat masak, jagain rumah, jagain sepupuku yang kamu rebut. Kamu tahu Sinta bisa sembuh dan hidup karena aku. Sinta membuka suara, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku juga nggak pernah maksud, Mbak, tapi aku sayang Mas Galang. Aku nggak bisa bohong sama perasaanku. Aku menoleh padanya, tajam. Perasaan? Jadi kamu balas kebaikan orang yang rawat kamu, yang jagain kamu waktu kamu sekarat, dengan merayu suaminya. Kamu tinggal di rumahku, makan dari dapurku, tidur di kasurku, lalu kamu rebut suamiku. Air mata mulai menetes di pipi Sinta. Tapi air mata itu tak mampu membuatku luluh. Justru membuatku semakin muak. Aku nggak maksud, tapi Mas Galang bilang dia juga sayang sama aku. Aku pikir,
Aku pikir Mbak mungkin bisa, suaranya tercekat, lalu dia melanjutkan, izinin aku jadi istri keduanya. Aku mematung. Butuh waktu untuk benar-benar mencerna apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Istri kedua? Benarkah mereka berdua tidak punya rasa malu? Galang langsung menyela, Raras, dengar dulu. Aku tahu ini nggak ideal. Tapi kita bisa cari solusi yang adil buat semuanya. Aku memandang mereka berdua. Solusi adil? Dalam hidupmu yang penuh kebohongan, kamu pikir keadilan itu bisa dibagi begitu saja. Aku berdiri dari kursiku. Kalau kalian sudah memilih jalan ini, silakan. Tapi aku tidak akan pernah sudi di madu. Silakan kalian berdua pergi dari rumahku malam ini juga. Sinta tersentak. Mbak, jangan gitu, aku nggak punya tempat tinggal. Dulu kamu juga nggak punya siapa-siapa waktu aku jemput kamu di rumah sakit. Sekarang, kamu juga nggak punya siapa-siapa. Tapi kali ini, kamu yang memilih jalan itu sendiri. Galang menatapku. Raras, ini rumah kita. Aku menatapnya dengan dingin. Bukan. Ini rumah warisan keluarga besarku. Tanpa perusahaan ayahku, kamu bahkan tak punya pekerjaan tetap. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa, Galang. Ia terdiam. Matanya menunduk, tak berani menatapku. Aku berbalik menuju tangga. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang. Setelah itu, aku akan gembok rumah ini. Jangan pernah kembali. 1 jam kemudian, kudengar pintu depan tertutup. Tanpa pamit, tanpa suara. Aku hanya duduk di sofa, memeluk lututku. Rumah terasa hening, kosong, walau baru saja kutendang 2 manusia yang mengisinya. Aku menangis malam itu. Menangis sepuasnya. Bukan karena kehilangan, tapi karena dikhianati. Dan dari tangis itu, tumbuh sebuah keputusan, aku akan mulai hidup baru. Tanpa mereka. Tanpa pengkhianatan. Keesokan harinya, aku menghubungi ayahku. Ayah, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Kami bertemu di ruang kerja ayah di kantor pusat. Ayah menatapku penuh perhatian. Galang, dia selingkuh, yah. Dengan Sinta. Ayah tak berkata apa-apa. Wajahnya tegang, namun dingin. Dan kamu yakin? Tanyanya datar. Aku mengangguk. Mereka sudah mengaku. Bahkan Sinta minta dijadikan istri kedua. Mereka kutendang dari rumah kemarin malam. Ayah menghela napas panjang. Baik. Kalau begitu, mulai besok Galang tidak lagi bekerja di perusahaan ini. Aku terkejut. Yah, kamu yakin? Ayah menatapku, tegas. Aku takkan membiarkan pria yang menyakiti anak perempuanku bekerja dan makan dari perusahaanku. Dia bukan suami, bukan keluarga. Dia hanya pemanfaat peluang yang tak tahu diri. Aku menggenggam tangan ayahku. Mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa ini, aku merasa ada seseorang yang sepenuhnya berpihak padaku. Kabar pemecatan Galang menyebar cepat. Beberapa kolega di kantor menghubungiku, menanyakan apa yang terjadi. Aku tak menjelaskan terlalu jauh. Biarlah orang menebak, asal aku tidak perlu lagi membuka luka itu di depan umum. Beberapa hari setelah itu, Sinta menghubungiku lewat pesan singkat. Mbak, kami minta maaf. Kami sekarang numpang di rumah kontrakan teman Galang. Kami kesulitan cari kerja. Tolong, kami minta maaf. Aku tidak membalas. Lalu pesan kedua masuk. Mbak, kami salah. Tapi kami juga manusia. Tolong maafkan. Aku menghapus pesannya. Malam-malam selanjutnya aku lewati sendiri. Kadang masih menangis, tapi lebih sering termenung dalam keheningan. Aku belajar menerima bahwa tidak semua yang kita rawat akan tumbuh jadi indah. Kadang yang kita siram, malah tumbuh jadi duri yang menusuk. Aku membersihkan kamar tamu yang dulu dipakai Sinta. Aku buang semua barangnya. Aku bakar foto-foto yang dulu kuambil saat kami tertawa bersama. Aku hapus kenangan. Minggu berikutnya, aku datang ke rumah ibuku. Mama bangga sama kamu, katanya sambil memelukku. Kamu kuat. Dan kamu tidak membiarkan dirimu diinjak-injak. Aku mengangguk. Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini, bukan karena sakit. Tapi karena aku akhirnya merasa bebas. Bebas dari racun.
Bebas dari orang-orang yang tidak tahu balas budi. Bebas dari mereka. Sudah 3 bulan sejak aku mengusir Galang dan Sinta dari rumahku. 3 bulan yang terasa seperti mimpi buruk yang perlahan-lahan berubah menjadi pagi yang tenang. Di awal-awal, luka pengkhianatan itu masih terasa perih. Setiap sudut rumah seperti mengingatkanku pada tawa palsu mereka. Sofa di ruang tengah, tempat Sinta sering duduk sambil menyuapiku cerita-cerita masa kecil kami, meja makan yang kini hanya menyisakan 1 kursi yang terisi, dan kamar tidur yang selama 4 tahun kutiduri bersama Galang, kini terasa luas, dingin, dan sepi. Tapi seiring waktu, aku mulai terbiasa. Tak ada lagi tangisan larut malam. Tak ada lagi cekcok batin antara logika dan rasa. Yang tersisa hanya keteguhan hati untuk melangkah maju sendiri. Setiap pagi, aku kini punya rutinitas baru. Menyiram bunga di taman belakang sambil mendengarkan musik klasik, membuat sarapan sendiri, lalu menulis jurnal harian. Aku tak lagi menyiksa diriku dengan pertanyaan, kenapa mereka tega, karena aku tahu manusia yang tak tahu diri takkan pernah tahu batasan. Ayah membantuku mengisi hari-hari dengan memberi tanggung jawab lebih besar di perusahaan keluarga. Aku mulai aktif sebagai wakil direktur keuangan. Selama ini, aku hanya ikut membantu dari rumah, kini aku terjun langsung ke lapangan. Dan ternyata, aku menikmati peran baruku. Aku bangga padamu, Ras, kata ayah suatu hari di ruang kerjanya. Kamu tidak hanya kuat sebagai istri, tapi juga sebagai pemimpin. Ayah ingin kamu terus lanjut. Perusahaan ini juga milikmu. Aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai bukan karena siapa suamiku, tapi karena siapa aku. Sementara itu, kabar tentang Galang dan Sinta mulai samar-samar sampai ke telingaku. Awalnya dari sahabat lamaku, Rika, yang bekerja di perusahaan pemasok alat kantor kami. Kamu tahu nggak, Ras? Katanya sambil menyeruput kopi saat kami bertemu di kafe kecil. Apa? Galang sekarang katanya kerja serabutan. Sempat ngelamar di perusahaan lain, tapi begitu tahu dia dikeluarkan dari perusahaan ayahmu, banyak yang nggak mau nerima. Aku mengangguk pelan. Sudah kuduga. Reputasi di dunia bisnis itu penting. Dan Sinta? Aku dengar dia kerja di toko kosmetik. Sering bolak-balik ganti tempat. Nggak pernah betah. Aku tak merespons. Entah harus merasa puas atau iba. Tapi satu yang pasti, aku tak lagi peduli. Sore itu, saat aku pulang dari kantor, kudapati seseorang berdiri di luar gerbang rumah. Sekilas sosoknya tampak lusuh, tapi tetap kukenali. Sinta. Aku turun dari mobil, mendekatinya dengan hati-hati. Kamu ngapain kesini? Tanyaku dingin. Sinta menunduk. Matanya sayu. Wajahnya jauh dari wajah perempuan yang dulu begitu percaya diri duduk di sofa rumahku. Aku cuma pengen minta maaf, Mbak, suaranya lirih. Aku tahu aku salah. Aku kejam. Aku hilaf. Aku menyilangkan tangan di dada. Kenapa baru sekarang datang minta maaf? Setelah semua berantakan? Sinta menahan air matanya. Aku pikir aku bisa bahagia. Tapi ternyata enggak. Galang berubah. Dia jadi pemarah, gampang emosi. Dan kami sering bertengkar. Dia nggak seperti dulu. Aku menahan senyum. Jadi begini akhirnya? Terus, kamu mau apa sekarang? Tanyaku tanpa empati. Kalau boleh, aku minta izin tinggal di sini lagi. Nggak lama. Cuma sampai aku dapat tempat tinggal. Aku janji nggak ganggu. Aku mengangkat alis. Sungguh, tak tahu malu. Jadi kamu pikir, setelah kamu tikam aku dari belakang, kamu bisa datang lagi dan minta tempat berteduh? Tanyaku, suaraku meninggi. Mbak, aku nggak tahu harus kemana. Aku menatap matanya tajam. Kamu tahu waktu kamu sakit parah dulu? Siapa yang jaga kamu? Siapa yang nangis tiap malam di rumah sakit? Siapa yang nyuapin kamu makan, mandiin kamu, gantiin sprei kamar kamu yang penuh darah dan muntahmu? Aku. Sinta menangis pelan. Aku tahu. Dan setelah kamu sehat, kamu kasih aku apa? Kamu rebut suamiku. Kamu tidur di kasurku, kamu peluk pria yang kuberi semua cintaku, kamu berkhianat di bawah atap yang sama. Dan sekarang kamu minta aku jadi manusia yang sama bodohnya seperti dulu.
Sinta menggeleng. Aku nggak minta dimaafin, cuma dikasih waktu sebentar. Aku mendekat, menatap matanya tajam. Aku maafkan kamu, tapi bukan karena kamu layak. Aku memaafkan supaya aku bisa bebas. Tapi aku tak akan lupa. Kamu tak pantas tinggal di sini, bahkan berdiri di depanku pun kamu tak layak. Aku membuka pintu gerbang. Sekarang pergi. Sebelum aku panggil satpam. Sinta terisak, lalu berbalik, melangkah dengan langkah gontai. Aku berdiri di sana cukup lama. Menatap punggung yang dulu kusebut adik sendiri. Kini hanya bayangan kelabu dari masa lalu yang menyakitkan. Seminggu setelah kejadian itu, aku menerima surat panggilan mediasi dari pengadilan agama. Galang menggugat perceraian secara resmi. Aku tertawa saat membaca surat itu. Dia yang selingkuh. Dia yang meninggalkan rumah. Tapi dia pula yang menggugatku. Tak apa. Kupikir, perpisahan ini memang harus diberi hitam di atas putih. Sidang pertama, Galang datang mengenakan kemeja putih kusut dan celana kain. Tak ada lagi aura suami percaya diri yang dulu berdiri di sampingku saat pesta pernikahan. Kami duduk berseberangan. Hakim memintanya menyampaikan alasan gugatan. Karena sudah tidak ada kecocokan, jawab Galang singkat. Aku tertawa kecil. Kalau tidak cocok, kenapa kamu dulu menyesaliku menangis karena kamu tak bisa beli cincin kawin yang bagus? Galang menunduk. Hakim memandangku. Bu Raras, apakah Anda menerima gugatan ini? Aku mengangguk. Saya tidak akan mempertahankan sesuatu yang sudah mati. Hakim mengangguk. Kalau begitu, kita akan lanjut ke sidang berikutnya untuk pembacaan keputusan. Saat keluar dari ruang sidang, Galang menghampiriku. Ras, aku tahu aku salah. Aku menatap wajahnya. Kini lebih tirus, matanya cekung, dan rambutnya mulai beruban. Tapi Sinta bukan seperti yang aku kira. Dia berubah. Dia nuntut banyak hal. Aku nyesel. Aku menatapnya dingin. Terlambat, Galang. Kamu memilih dia saat kamu masih punya aku. Sekarang, kamu tanggung sendiri. Aku bisa kembali nggak, Ras? Aku tersenyum. Kembali kemana? Ke rumah yang kamu kotori? Ke hati yang sudah kamu hancurkan? Tidak, Galang. Aku sudah bebas. Dan aku tidak akan kembali ke kandang api. Aku berjalan pergi, membiarkan dia berdiri sendiri di pelataran pengadilan. Hujan mulai turun saat itu. Mungkin hujan sedang ikut menangisi keputusannya yang bodoh. Tapi aku hanya melihat ke langit dan berkata dalam hati, terima kasih, Tuhan, karena kau jauhkan aku dari mereka sebelum hidupku hancur lebih dalam lagi. Aku menatap kosong pintu yang baru saja kututup keras-keras. Di balik sana, dua orang yang pernah sangat berarti dalam hidupku kini berdiri di luar pagar rumahku, rumah yang dulu menjadi tempat berlindung mereka, kini bukan lagi milik mereka. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang masih basah. Aku baru saja mengusir suamiku sendiri, pria yang telah kupercayai seumur hidup, dan sepupuku, gadis yang sudah kuanggap adik sendiri sejak kecil. Setelah mereka pergi, aku hanya terduduk di lantai ruang tamu. Air mata yang tadinya habis, kini kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban bertonton dari punggungnya. Beberapa hari setelah pengusiran itu, suasana rumah menjadi sangat sunyi. Tak ada suara sandal Sinta yang biasa berdecit di lantai marmer. Tak ada aroma parfum suamiku yang biasa menyengat tiap kali ia keluar kamar. Tapi aku mulai menikmati kesunyian itu. Sunyi yang tak lagi menyesakkan. Aku mulai menata ulang kamar tidurku, membuang semua benda milik mantan suamiku dan Sinta. Lemari, rak buku, bahkan lukisan yang pernah mereka pilih bersama saat perjalanan ke Bali, semuanya kubungkus dan kukirimkan ke rumah kontrakan tempat mereka tinggal sekarang, yang kudengar, kecil dan jauh dari nyaman. Suatu malam, ayahku datang ke rumah. Beliau menatapku lama, lalu memelukku erat. Ayah sudah dengar semuanya, katanya tenang. Dan ayah tidak akan membiarkan pengkhianat tetap ada di perusahaan. Aku hanya mengangguk pelan. Kupikir ayah hanya bicara karena marah sesaat. Tapi keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa mantan suamiku telah resmi dipecat dari perusahaan keluarga kami.
Ternyata, ayah sudah menyelidiki sendiri setelah aku bercerita. Ayah sangat murka karena tahu bahwa menantu yang ia bantu sejak awal ternyata tidak tahu terima kasih dan malah menghancurkan hati anak kandungnya sendiri. Tidak hanya dipecat, semua akses dan fasilitas yang diberikan perusahaan padanya juga langsung dihentikan. Mobil dinas ditarik, akun bank dibekukan, dan koneksi bisnis yang sempat dijembatani lewat perusahaan ayah juga ditutup rapat-rapat. Hidup mereka langsung berubah drastis. Dulu bisa dengan mudah makan di restoran bintang 5, kini kabarnya mereka bahkan harus menumpang tinggal di rumah kontrakan milik teman suamiku. Uang pesangon yang sedikit hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Aku tidak bersorak gembira, tidak juga tertawa puas. Hati ini sudah terlalu lelah untuk memikirkan pembalasan. Aku hanya ingin mereka pergi jauh dari hidupku. Aku hanya ingin hidup tenang tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Namun bukan berarti semuanya mudah. Setiap malam, aku masih sering terbangun dan menatap sisi kosong tempat tidurku. Masih terngiang ucapan Sinta, aku mencintai Mas Arman, aku nggak pernah merasakan kasih sayang sebelumnya, dia memberiku itu. Dan jawaban Arman yang begitu tega, aku juga mencintainya. Tapi aku juga masih sayang kamu, sayang, kenapa kita nggak hidup bertiga aja? Kan kamu istri sah. Astaga, pikirku saat itu. Betapa murahnya perasaan mereka menjatuhkan nilai pernikahan menjadi sekadar bagi-bagi cinta. Aku bukan wanita lemah yang mau berbagi hati hanya demi mempertahankan status. Waktu berjalan. Aku mulai kembali bekerja di perusahaan keluarga. Aktivitas kantorku membantuku melupakan rasa sakit. Rekan-rekan kerja menyambutku dengan hangat, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tahu seperti apa sifat Arman, tapi tak pernah berani bicara. Sekarang kami lebih lega, Bu. Perusahaan jauh lebih damai, kata salah satu manajer divisi yang pernah bekerja langsung di bawah Arman. Dia itu banyak mengandalkan nama ibu, sekarang kami bisa melihat ibu langsung pimpin. Aku hanya tersenyum kecut. Ternyata selama ini banyak mata yang tahu tapi memilih diam. Di sela-sela kesibukan kerja, aku menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Aku mulai aktif di komunitas perempuan, terutama yang menangani kasus pengkhianatan dalam rumah tangga. Di situ, aku bertemu banyak perempuan yang kisahnya jauh lebih tragis dari milikku. Tapi aku juga melihat kekuatan mereka. Mereka bangkit. Dan aku pun bisa. Suatu siang yang mendung, aku menerima surat. Tulisannya sederhana, tanpa nama pengirim. Maafkan aku, Kak, aku tahu aku sudah menyakiti hati kakak, menghancurkan kepercayaan yang kakak berikan dengan tulus. Aku hanya merasa hidupku tak pernah punya tempat, dan ketika ada seseorang yang memberiku perhatian, aku menjadi serakah. Tapi aku sadar sekarang, Mas Arman bukan orang yang tepat. Kami sering bertengkar. Dia kehilangan pekerjaannya, dan aku jadi pelampiasan kemarahan. Aku hamil, Kat, dan aku takut. Aku minta maaf. Aku minta tolong. Tapi aku paham jika kakak memilih untuk tidak menjawab. Sinta. Aku membaca surat itu sambil terdiam lama. Hatiku ingin iba, tapi juga takut terjerumus dalam lingkaran yang sama. Bukankah dulu aku juga kasihan padanya? Bukankah dari rasa kasihan itu semua bencana dimulai? Namun, aku tak ingin menjadi monster yang kehilangan empati. Maka aku mengirimkan balasan. Sinta, aku sudah memaafkanmu sejak kalian keluar dari rumahku. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kalian kembali. Aku sudah cukup terluka. Jika kau butuh bantuan medis atau tempat untuk melahirkan, aku akan bantu lewat yayasan yang biasa aku tangani. Tapi hanya sebatas itu. Aku harap kau belajar dari ini. Maaf, aku tak bisa jadi kakakmu lagi seperti dulu. Tidak ada balasan setelah itu. Aku tak tahu apakah suratku menyakitinya atau membuatnya lega. Tapi aku tahu satu hal, aku telah mengambil keputusan terbaik untuk diriku sendiri. Di akhir minggu itu, aku duduk di balkon rumah, menatap matahari sore yang mulai tenggelam perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena memang benar-benar merasa bebas. Aku bukan korban. Aku penyintas. Dan ini hidupku. 3 bulan telah berlalu sejak hari terakhir aku melihat wajah Sinta dan Arman. Rumah ini kini benar-benar menjadi ruang milikku sendiri. Tak ada lagi suara pengkhianatan, tak ada lagi aroma kepalsuan.
Hanya aku, ketenangan, dan tawa kecil yang mulai muncul setiap pagi saat menyesap teh hangat di beranda. Kehidupan baruku dimulai perlahan namun pasti. Aku bukan lagi wanita yang harus bersandiwara dengan luka. Aku belajar hidup dengan damai dan menyalurkan waktu dan tenagaku untuk hal-hal yang lebih berarti. Aku kembali memimpin beberapa proyek perusahaan keluarga, termasuk proyek sosial yang dulu pernah kuimpikan bersama almarhum ibuku, pembangunan rumah singgah untuk perempuan korban KDRT dan pengkhianatan. Nama proyek itu adalah Rumah Harapan Rini, dinamai dari nama ibuku. Aku merasa ini cara terbaik menghormatinya. Suatu pagi saat sedang berada di lokasi pembangunan rumah singgah, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul. Aku sempat ragu mengangkatnya, tapi akhirnya kutekan tombol hijau. Halo? Suara perempuan di seberang sana terdengar panik, nyaris tak bisa dikenali. Tapi nada suaranya membuat dadaku langsung berdebar. Kat, ini aku, Sinta. Aku terdiam sejenak. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Ada apa? Tanyaku singkat. Bukan dingin, tapi seperlunya. Sinta terisak. Kat, aku minta maaf. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Arman, dia pergi. Dia ninggalin aku, Kat. Setelah tahu aku keguguran, jantungku mencelos. Bukan karena rasa kehilangan, tapi karena aku tahu rasa sakit ditinggalkan saat sedang rapuh. Dia ninggalin begitu saja? Tanyaku, menahan nada getir yang sempat muncul. Iya, Kat, dia katanya nggak sanggup tanggung jawab, apalagi setelah dipecat. Dia sekarang balik ke kota asalnya, bahkan nomor teleponku diblokir. Aku bingung harus kemana. Aku tinggal di kontrakan yang hampir ambruk. Kat, aku mohon. Aku tahu kakak udah nggak percaya lagi, tapi aku benar-benar butuh pertolongan. Aku diam lama. Pikiran berputar cepat. Aku tahu, sekali lagi membantunya bisa saja membuatku masuk ke lingkaran penderitaan yang sama. Tapi, aku juga tahu rasanya terbuang dan tak punya tempat bersandar. Sinta, kataku pelan. Datanglah ke kantor yayasan. Katakan namamu, staf akan membantumu. Tapi aku tidak akan ikut campur secara pribadi, dan kau tidak bisa tinggal bersamaku. Terdengar tangis dari seberang. Iya, Kat, terima kasih, aku nggak akan ganggu lagi. Klik, telepon terputus. Beberapa hari kemudian, aku diberi laporan bahwa Sinta sudah datang ke yayasan dan ditangani tim sosial kami. Ia dalam keadaan lemah, mental terguncang, dan fisiknya pun kurus kering. Tapi dokter berkata kondisinya bisa pulih jika mendapat perawatan intensif. Aku menatap laporan itu lama di ruang kerjaku. Sehelai kertas yang menggambarkan betapa hidupnya kini berantakan. Aku tak merasa puas. Aku tak merasa menang. Tapi aku juga tak merasa iba seperti dulu. Yang kurasa hanyalah, keadilan sedang bekerja dengan caranya sendiri. Suatu malam, aku menghadiri sebuah gala amal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Wanita. Aku datang karena mendapat undangan khusus, karena aku baru saja menyumbangkan dana besar untuk proyek pemberdayaan perempuan di pelosok. Banyak mata tertuju padaku saat aku masuk ruangan. Bu Laras, senang akhirnya bertemu dengan Anda, sapa seorang wanita parubaya yang ternyata ketua asosiasi. Saya sangat mengagumi keteguhan Ibu. Banyak yang bicara soal kisah Ibu, dan bagaimana Ibu bangkit dari sebuah peristiwa menyakitkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku tersenyum, sedikit canggung. Saya tidak merasa istimewa, Bu. Saya hanya tidak ingin jatuh terlalu lama. Namun rupanya malam itu menyimpan kejutan lain. Di penghujung acara, saat aku hendak keluar menuju parkiran, seseorang menghampiriku. Seorang pria tinggi dengan jas abu-abu elegan, membawa sebuah mat di tangannya. Permisi, Bu Laras. Saya Adrian, dari PT Dwijaya Global Investama. Kita pernah beberapa kali berkirim email soal peluang kolaborasi proyek sosial. Aku tersenyum, mencoba mengingat. Oh ya, saya ingat. Proyek pengadaan alat bantu untuk penyintas disabilitas, kan? Betul sekali. Saya sebenarnya sudah lama ingin bertemu langsung dengan Ibu. Tapi hari ini, saya hanya ingin bilang secara pribadi, saya kagum dengan kekuatan Anda.
Dan jika ibu berkenan, saya ingin menjalin kerjasama yang lebih erat, bukan hanya profesional. Aku tertegun. Maksudnya? Dia tersenyum sedikit kikuk. Maksud saya ingin mengenal ibu lebih jauh. Di luar dunia kerja. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Sudah lama tidak ada pria yang berbicara seperti itu padaku. Tapi aku tak langsung menjawab. Luka di masa lalu masih membuatku waspada. Terima kasih, tapi saya belum siap menjalin apapun, kataku jujur. Saya masih memulihkan diri. Adrian mengangguk. Saya mengerti. Tapi saya di sini, kalau ibu berubah pikiran. Tidak terburu-buru. Tidak menuntut. Aku hanya tersenyum kecil. Ada bagian dalam diriku yang hangat. Mungkin, hidup benar-benar sedang kembali memihakku, pelan-pelan. Minggu-minggu berikutnya, yayasan kami menjadi lebih sibuk. Proyek Rumah Harapan Rini hampir selesai. Sinta masih dirawat di fasilitas kami, tapi kini mulai mengikuti pelatihan keterampilan. Menjahit, memasak, hingga merawat lansia. Aku tidak pernah menemuinya secara langsung. Tapi aku selalu menerima laporan tim. Dan mereka bilang, Sinta sangat berubah. Lebih pendiam, tapi lebih sungguh-sungguh. Dia sering termenung, Bu, kata salah satu staf. Tapi dia rajin. Kadang kami lihat dia menulis di buku kecil, entah apa isinya. Aku tak ingin tahu. Aku tidak perlu tahu. Lalu, suatu hari, sebuah amplop diletakkan di mejaku. Isinya, buku kecil yang disebut staf tadi. Halaman pertama bertuliskan. Untuk Kak Laras. Jika buku ini mengganggu, buang saja. Tapi jika kakak berkenan membaca, ini semua tentang penyesalan yang tak sempat terucap. Sinta. Aku membuka halaman demi halaman. Isinya tulisan tangan Sinta, jujur, mentah, penuh rasa bersalah. Ia menuliskan betapa ia sebenarnya iri padaku sejak kecil. Betapa ia selalu merasa tak berharga. Dan ketika Arman mulai memberinya perhatian saat ia sakit, ia merasa diakui. Aku merasa dunia berpihak padaku untuk pertama kalinya. Kak, tapi aku salah. Itu bukan cinta. Itu candu sesaat. Aku kehilangan segalanya. Dan aku sadar, kebahagiaan sejati bukan soal memiliki laki-laki, tapi memiliki damai dalam hati. Kalimat itu membuat mataku panas. Bukan karena iba. Tapi karena, untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa ia menyesal sungguh-sungguh. Aku menutup buku itu. Tak perlu kubalas. Tapi aku akan terus bantu dia lewat jalur profesional, sebagai salah satu penyintas yang ingin bangkit. Malam itu, aku menulis di jurnal pribadiku. Jurnal yang dulu hanya berisi keluhan dan luka, kini berubah jadi catatan syukur. Hari ini aku tidak lagi merasa sendiri. Aku dikhianati, tapi aku juga diselamatkan. Aku kehilangan cinta, tapi menemukan diriku sendiri. Mungkin aku belum sepenuhnya pulih, tapi aku sudah tahu kemana harus melangkah. Dan di bawah tulisan itu, aku menggambar satu garis panjang, lalu menulis. Laras yang lama sudah mati. Laras yang baru, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai, baru saja lahir. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah itu kembali menjadi tenang. Setelah Dika dan Sinta pergi, suasana di rumahku perlahan berubah. Tidak lagi ada ketegangan, tidak ada langkah-langkah mencurigakan atau bisik-bisik yang menyakitkan. Aku bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan damai, dan bekerja tanpa beban di hati. Ayahku tidak hanya memecat Dika dari perusahaan, tapi juga memutus semua aksesnya terhadap proyek-proyek keluarga. Nama Dika perlahan tenggelam di dunia bisnis. Tanpa koneksi, tanpa pengalaman nyata, ia sulit untuk bertahan. Sinta pun tak punya siapa-siapa, dan kupastikan mereka kini menjalani hidup yang jauh dari nyaman. Namun, aku tidak mencari tahu kabar mereka. Aku tidak peduli. Aku mulai fokus pada hidupku sendiri. Kembali menata hati, menjalani rutinitas kerja, bahkan mulai menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Aku mengikuti komunitas pemberdayaan perempuan, membantu para janda dan perempuan korban kekerasan rumah tangga untuk kembali mandiri. Di tengah aktivitas itu, aku merasa lebih utuh sebagai manusia. Luka di hatiku perlahan sembuh. Sampai suatu siang yang mendung, pintu rumahku diketuk.
Aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca berkas kerja ketika suara itu datang. Langkah kaki sopan, tapi terdengar berat. Saat kubuka pintu, jantungku seperti dipukul palu. Di sana, berdiri sosok yang tak pernah kuharapkan kembali. Sinta. Ia berdiri dengan tubuh kurus dan pakaian lusuh. Wajahnya jauh dari kemilau manja yang dulu. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan tangan gemetarnya menggenggam sebuah tas kecil. Aku tidak tahu harus kemana lagi, Kak, katanya lirih. Aku sudah tidak punya siapa-siapa, dan Dika meninggalkanku seminggu lalu. Aku mematung. Antara ingin tertawa sinis dan ingin membanting pintu. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya butuh tempat untuk tinggal sementara. Hanya beberapa hari saja. Aku janji tidak akan mengganggu. Tolong, aku tahu aku banyak salah, tapi aku sudah hancur. Aku menyesal, sungguh. Kata-katanya terputus oleh isaknya yang pecah. Air matanya mengalir, membasahi pipi pucatnya. Tapi aku hanya memandanginya. Aku sudah bukan keluargamu, Sinta, kataku pelan namun tegas. Kamu memutus tali itu sendiri. Kamu mengkhianatiku, di rumah ini. Di bawah atap yang sama. Aku tahu, aku bodoh, Aku hanya, saat itu aku merasa Dika tulus, aku merasa bahagia. Kak, tapi ternyata semua itu semu. Dia kasar padaku. Dia bahkan pernah memukulku. Dan sekarang dia pergi. Dia sudah bersama perempuan lain. Aku benar-benar tak punya apa-apa sekarang. Hatiku bergolak. Ada rasa iba, ada pula rasa geram yang belum benar-benar padam. Tapi aku tahu, inilah waktunya aku memilih dengan bijak. Aku menarik napas panjang dan berkata, Sinta, kamu tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu tidur di jalan. Aku akan bantu carikan tempat penampungan sementara. Ada komunitas yang bisa menolong perempuan dalam kondisi seperti kamu. Tapi rumah ini bukan untukmu lagi. Dia terdiam. Wajahnya tampak kecewa, tapi juga pasrah. Aku tidak membencimu, Sinta, lanjutku. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan. Aku belajar, tidak semua orang layak diberi tempat kedua. Maafku bukan tiket untuk kembali. Tapi untuk menegaskan bahwa aku sudah selesai dengan masa lalu. Sinta terisak, lalu mengangguk. Terima kasih karena masih mau peduli, meski aku tak pantas, ujarnya. Aku memanggil seorang temanku di komunitas perempuan. Mereka datang menjemput Sinta sore itu. Sebelum pergi, dia sempat memelukku sambil menangis. Aku akan berubah, Kak. Aku harap suatu saat aku bisa menebus semuanya. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Dalam hati, aku tahu aku tak menaruh dendam, tapi juga tak akan membuka ruang lagi untuknya. 3 bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang healing dan keteguhan hati perempuan. Di depan puluhan peserta, aku membagikan pengalamanku. Bagaimana dikhianati oleh orang terdekat, bagaimana rasanya jatuh begitu dalam, dan bagaimana aku berdiri kembali dengan kepala tegak. Yang menyakiti kita mungkin orang yang sangat kita percaya, kataku di atas panggung. Tapi bukan berarti kita harus hancur. Kita tetap berharga, tetap layak dicintai, tetap bisa bahagia, tanpa mereka. Semua orang bertepuk tangan. Ada air mata haru, ada senyum bangga. Aku pun tersenyum, karena aku tahu, aku telah memenangkan pertarungan paling penting dalam hidupku, melawan rasa sakit dan menemukan diriku kembali. Malam itu, saat aku duduk di balkon rumahku dengan secangkir teh hangat, aku menatap langit penuh bintang. Hati ini tidak lagi marah. Luka memang meninggalkan bekas, tapi tidak lagi berdarah. Aku tahu, aku lebih kuat dari yang kukira. Dan jika suatu saat aku jatuh cinta lagi, itu akan datang bukan karena aku butuh seseorang, tapi karena aku siap berbagi dengan hati yang utuh. Sinta dan Dika mungkin sudah menjadi bagian dari masa lalu. Tapi aku adalah masa depanku sendiri.